Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah tidak lagi membebaskan pajak kendaraan listrik. Kali ini pemerintah pusat memberikan wewenang ke pemerintah daerah untuk menentukan apakah akan memberikan subsidi pajak atau membebaskan penuh pajak kendaraan listrik itu sesuai dengan situasi di daerahnya masing-masing. Dan dengan demikian, pajak kendaraan listrik nantinya akan berbeda-beda setiap daerah. Bagaimana komentar Anda nih, mitra bisnis, melihat kebijakan pemerintah yang tidak lagi membebaskan pajak kendaraan listrik ini? Di 0215091887 bisa memberikan komentar melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis atau WhatsApp call di 0816924924. Ini ya, EV ya, EV yang EV. kabut itu ya. Ya, ini Iya, bagaimana opini Pak Albert? ini kan berartinya Halo. oke deh, EV lu boleh pajakin deh karena dananya dana dari Pemda itu ditarik sama pusat kan, katanya gitu kan. Nah kalau terus orang nggak beli EV, balik lagi ke bensin, pemakaian BBM kan bertambah terus. BBM kan disubsidi sama pemerintah. Nah nanti subsidinya membengkak, bagaimana gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa pengambil kebijakan di pemerintah ini nggak ada visinya apa, jangka panjangnya segala macam. Mereka nggak ada gitu. Pokoknya ini komplit, jadi dikasih pemanis ini deh. Nanti yang ini kalau kita subsidi BBM-nya melonjak, kurang duit lagi, nanti apa deh? Cari pajak apa lagi gitu deh. Gak ada satu roadmap yang jelas begitu. Kan repot ya gitu jadinya. Lucu gitu jadinya. Mestinya kan EV ini ya dikasih insentif sebagainya agar orang tuh cepat pindah gitu. Karena kan untuk jangka panjangnya kan lebih bagus kan jadinya. Iya. Pemerintah tidak mengeluarkan uang banyak ya untuk BBM-nya gitu. Terus polusi udara, mengurangi polusi udara dan sebagainya gitu. Jadi harus ada satu roadmap yang jelas gitu. Kalau kayak begini kan lucu gitu jadinya. Nggak ngerti deh jadinya gimana gitu. Iya. Gitu deh, terima kasih. Saya tadi dengar ada yang bilang kalau yang punya mobil kan ya orang berada, apa pusing apa pajak apa gitu ya, maksudnya nggak disubsidi juga, maksudnya menurut namanya udah mampu beli. Tapi saya pikir-pikir begini, namanya orang kan beli mobil belum tentu dibeliin atau bagaimana, semacam pejabat gaji udah gede kok masih mau korupsi. Nah duitnya udah banyak kok masih mau gencet-gencet pajak rakyat. Itu kan hampir sama artinya, bukan? Iya. Katanya orang udah kaya kok masih pikirin kayak itu. Nanti mereka juga gaji udah gede, udah melimpah, negaranya kaya tapi masih pajak-pajak terus gitu kan, buat SBB, buat macam-macam. Terus saya juga pikir itu nanti motornya yang lama dikemanain, yang bekas bensin. Emang tukar guling boleh. Ya gitu aja. Beberapa komen terkait masalah pajak ini ya, yang untuk mobil elektrik vehicle. Jadi sebenarnya kita gak usah bilang mau itu elektrik vehicle atau mau mobil konvensional ya, bensin. Intinya Anda beli mobil, berarti kan Anda udah bisa dibilang punya income lebih dibandingkan yang hanya naik motor atau masyarakat pendapatan rendah ya, middle to low-nya gitu, yang benar-benar yang low-nya gitu kan. Berarti kan di situ ada kemampuan Anda untuk, dan Anda aware Anda harus bayar pajak di situ kan. Jadi apakah itu nanti jadi pajak yang hanya ada subsidi atau tidak subsidi, ya Anda harus bisa membayarnya gitu loh kan. Ya karena kemarin itu electric vehicle itu dikasih subsidi seperti itu, memang kan
target pemerintah itu mengkonversi konvensional menjadi lebih hemat energi, lebih go green lah bahasanya seperti itu kan ya. Tapi sebenarnya pemerintah juga salah sih kalau saya bilang mengkonversi electric vehicle menjadi lebih go green. Tujuannya benar, tapi kita juga bisa lihat listrik kita itu sumbernya dari mana semua yang dihasilkan gitu loh. Ya, masih berbahan bakar fosil, ya kan, entah itu dari minyak atau batu bara atau apalah, ya kan, tidak dalam kapasitasnya. Kenapa nggak pakai tenaga surya sih, gitu kan, solar panel dibikin murah lah, gitu kan, terus atau dengan kincir angin, gitu kan. Untuk membangkit tenaga listrik kita. Masalahnya sebagian besar tenaga listrik kita itu masih pakai bahan bakar fosil. Itu yang menjadi sebenarnya nggak go-green banget gitu, ya kan. Dan kita apalagi juga masih import pula itu bahan bakar dari luar kan. Jadi sebenarnya apa yang dibuat pemerintah itu, kalau saya dibilang tujuannya benar tapi membuat rugi 2 kali gitu loh. Ya kan, kalau menurut saya itu. Terus kedua, tiba-tiba menjadi seperti ini. Ya, sebelumnya kan memang sudah ada informasi bahwa ini pemberlakuannya mungkin bisa dibilang nggak terus-menerus gitu kan. Sebenarnya kalau sudah mencapai menurut perhitungan pemerintah tadi sudah cukup gitu kan, dia kan bakal stop subsidi itu kan. Permasalahannya adalah kepada para investor nih yang kayak Vintes, kayak BYD, kayak mungkin tadi dari Hyundai yang udah bangun mobil di sini gitu kan. Nah ini gimana gitu loh, ya kan. Akhirnya kan bahasanya menurut mereka mungkin pasaran jadi mengecil nih, orang jadi menahan diri untuk membeli mobil karena tidak ada subsidi lagi ya untuk mobil listriknya gitu kan, termasuk dari sisi pajaknya. Tapi sebenarnya enggak, tapi kalau menurut hemat saya sebenarnya itu juga nggak benar juga itu dalam arti kata. Kenapa? Karena ya orang mau beli mobil itu kan berdasarkan kebutuhan, ada berdasarkan kebutuhan, ada juga karena berdasarkan ya fungsionalitas gitu kan. Ya kan, apakah itu kebutuhan tuh apakah memang cuma buat flexing kan, atau cuma memang sekedar buat menambah mobil, kan beda ya dengan fungsionalitas. Kan orang kan beli mobil itu untuk yang operasional mereka kan gitu kan, gitu loh ya dari. Nah, di situ kita bisa lihat gitu loh, secara efisiensi di mana. Memang kalau perhitungan secara dasar listrik itu akan lebih hemat gitu loh untuk pemakaian hariannya. Karena kan listrik itu bahasanya berapa duit sih, ya kan? Dengan 500.000 mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan gitu kan, dibandingkan dengan bensin. Ya, tapi itu kan ibarat kata kita nampung dari sisi kompresinya dari bensin, ya kan, tapi nanti begitu udah 8 tahun, 10 tahun, ya Anda harus ganti baterai gitu kan, yang dimana bisa setengah harga mobil gitu loh, gitu kan. Nah itu yang plus minusnya kurang lebih seperti itu. Jadi terkait dengan masalah pemerintah yang tiba-tiba men-stop, ya itu bukan prank atau bukan apa-apa, tapi intinya orang yang beli mobil itu seharusnya sudah aware gitu kan, cepat atau lambat kita akan bayar pajak. Ya, cuman yang perlu diperhatikan adalah terkait pajak ini kan dibebasin ke masing-masing daerah nih, ya kan. Nah yang pajak tadi yang harus diperhatikan besarannya ini nih. Terus kedua, pada saat penyerapannya anggaran pajak tadi jangan sampai diselewengkan sama pemerintah daerah gitu loh. Jelas, karena yang pajak konvensional aja nggak pernah diaudit nih, ya kan, kemananya nggak jelas. Padahal setiap tahun kita bayar pajak, gitu loh, ya kan. Ini yang apa ya? Jadi kayak semacam diambil oleh Pemda, tapi hasilnya udah jelas pembedakan gitu loh, ya kan. Laporannya nggak ada apa-apanya gitu, atau jangan begitu aja gitu loh. Jadi untuk para Pemda, cobalah dana-dana tadi yang ada syarat dari pajak-pajak mobil, kendaraan bermotor segala macam, cobalah buat lebih transparansi ya gitu loh, ya kan. Terus kedua, kalau memang mau dibagusin gitu kan, dalam arti kata public transportation kita cobalah dipikirin lebih teratur, lebih apa ya, lebih comfortable gitu ya. Ya, terus kalau memang mau tiru ada negara-negara yang memang sebenarnya public transportation itu sudah menjadi suatu kayak apa ya, kebutuhan bagi masyarakatnya gitu loh, ya kan.
Ya salah satu contoh mungkin kita ngomong ya kereta api deh. Yang sejauh ini kan kita lihat udah jelas tuh waktunya, ya kan sisi tempuhnya, segala macamnya udah enak tuh. Cuma memang mungkin karena pirip-piritan tadi yang ya kalau saya bilang ya Jakarta sama atau luar kota kayak Jepang ya sama-sama aja lah. Tapi paling tidak itu saya dipercaya masyarakat gitu loh, ya kan. Jadi kedepannya pemerintah coba deh dengan BUMN, ya kan, kalau Jakarta punya Jakarta, Jakartanya dibagusin dari sisi waktu dan kenyamanannya gitu loh. Ya itu aja sih. Terima kasih. Opininya gini Mas, ini ada dua sisi ya Mas. Satu adalah dari sisi fairness bisnis dulu Mas. Ya, oke. Nah ketika fairness bisnis, pengenaan pajak, karena ini kan sudah diumumkan sebelumnya ya Mas, bahwa tahun 2026 seluruh importir itu diminta untuk membangun pabriknya di Indonesia. Dan sebagian besar itu sudah mulai beroperasi di Subang. Kemudian ada juga yang di Pondok Ungu, ada juga yang di beberapa area yang lain Mas untuk assembling mobil listrik ini. Nah ini dikembalikan kepada nomenklatur keputusan yang dibuat oleh Pak Prabowo sebelumnya Mas. Ya kan, kembalikan ke sana. Karena ini kan mengundang investor mobil, pabrikan mobil listrik. Ini kita bicara untuk secara investasi sama kompetisi bisnisnya dulu ya Mas Anto ya. Jadi antara yang konvensional gitu ya Mas, dengan yang sekarang baru investor listrik, ini kan dua-duanya juga sama-sama investor Mas. Nah tinggal dikembalikan kepada nomenklatur atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, apakah dengan membangun pabrik mereka masih dibebaskan pajaknya Mas. Nah kalau itu masih, saya belum lihat nih Mas, nanti bisa dicek atau teman-teman nanti yang akan komen lihat itu. Kalau itu masih berarti keputusannya Pak Mendagri bertentangan dengan keputusannya Pak Presiden Mas. Betul kan? Karena Pak Presidennya masih menetapkan tahun 2026 kalau you bangun pabrik di Indonesia, maka you tidak akan dikenakan pajak. Tetapi kalau juga di 2026 itu berlaku bahwa semuanya sama, maka pengenaan pajak oleh Pemda yang dikeluarkan acuannya oleh Kemendagri itu benar. Hanya masalahnya adalah harusnya ditentukan standar Mas. Tidak bisa masing-masing daerah seenaknya sendiri membuat PAD Mas. Nah bagi daerah yang maju seperti Jakarta PAD-nya banyak, bisa dia memberikan diskon. Bagi yang PAD-nya tidak banyak, begitu mobil baru masuk di wilayah mereka bisa dikenakan pajak setinggi-tingginya. Karena kita tahu pajak-pajak ini kan banyak ya Mas. Ada dimulai dari PPNBM, barang mewah, PPN, terus kemudian BBN Mas, balik nama, itu gede-gede. Dan kalau tidak salah hitung-hitungannya itu 40% dari harga faktur mobil Mas. Jadi kalau mobilnya 200 juta, berarti 80 jutanya itulah pajak-pajak tadi plus dengan biaya STNK-nya Mas. STNK kemudian dan lain-lain untuk pertama kali dirilis. Itu Mas Santo. Jadi kita kembalikan ke dalam proses itu. Kalau memang acuannya dari Pak Presiden adalah di 2026 ini mereka bebas, maka apa yang dibuat surat edaran atau keputusan Pak Mendagri, Pak Tito, bertentangan dengan kebijakannya Presiden. Ini harus segera dibatalkan. Tapi kalau itu memang paralel, ya sudahlah, akhirnya mobil listrik berkompetisi dengan mobil konvensional. Nah yang kedua sekarang dari sisi kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang BBM sudah pasti naik Mas, ya kan? Kemudian ketersediaannya kita belum tahu. Di Timur Tengahnya saling blokir, Iran, Amerika nggak kelar-kelar, perundingan nggak jadi-jadi. Kemudian kalau mobil listrik ini kan sebagai alternatif, efisiensi untuk mengurangi penggunaan BBM Mas. Betul kan? Pengurangan BBM berarti pengurangan subsidi. Nah ini apakah message-nya ke sana juga? Tidak. Itu loh, dengan pengenaan pajak terhadap mobil listrik. Sehingga kalau orang kembali lagi sudah mahal, ngapain? Karena gini Mas, ada kelemahan. Mobil listrik ini maintenance-nya murah Mas. Tapi untuk tahun ke-10 ketika baterainya harus di-replace, mahal sekali. Dan ketika second-nya dijual nggak ada yang beli Mas.
Itu masalahnya beda dengan konvensional. Nah, jadi kalau kita beli gitu ya Mas, mobil listrik, sudah pasti tahun ke-10, kita bicara 10 tahun ya Mas, bahkan ada yang jual 5 tahun, at least 10 tahun, maka tahun ke-10 dianggap udah selesai, kayak depresiasinya 0. Beda dengan konvensional Mas. Tahun ke-10 harganya masih 30-40% Mas. Nah, itu yang mesti kita pahami, bicara mengenai after sales value ya Mas, bukan service, karena ini kita tidak bicara service. Tetapi kita bicara regulasi, kita bicara pajaknya, aturannya, sama kita bicara next value-nya. Saya ngelihatnya dari aspek gini, investor mau masuk, itu membawa modal besar. Bukan seperti membuka ruko, Mas Santo. Buka ruko, tempel, 2 tahun mungkin, udah oke dia balik modal, segala macam. Ya Mas Santo ya. Ini industri otomotif, which is kalau saya nggak salah baca, industri ini butuh sekitar 10 to 15 years. 15 years. Buat mereka, iya 10 sampai 15 tahun lah buat mereka. Ketika mereka decide satu wilayah, terus mereka invest. Makanya saya bilang, ini bukan ruko yang hanya ditempel, terus udah beres. Lu bikin ruko, aman, ya nggak? Itu terlalu sempit berpikirnya. Tadi udah dibikin lebar sama Pak Sugi. Problem di kita, kesenjangan ini terjadi karena apa? Karena pajaknya mobil konvensional jauh lebih tinggi dari listrik. Pertanyaannya, apakah pajak listrik, pajak mobil EV itu udah bener? Atau yang salah pajaknya mobil konvensional? Ada yang bilang rakyat ikhlas-ikhlas aja yang bayar. Kata siapa? Kata siapa rakyat ikhlas? Rakyat menuntut diaudit kok atas pajak kendaraan kalau bisa. Tapi kan nggak pernah mau dilakukan. Udah menyedot angka yang segitu besar dari rakyat. Tapi apa? Hasilnya apa? Transparansinya seperti apa? Rakyat nggak pernah tahu. Rakyat cuma bisa membayar karena tidak ada pilihan. Sudah pernah ada studi. Kalau kita compare dengan Singapura lah contoh. Angkutan umum Singapura itu dibandingkan dengan PDB-nya mereka. Kalau kita hitung masuk dengan contoh lah, di sini kita punya Transjakarta. Itu tarifnya Mas Santo tahu 1.500 seharusnya. Dengan perbandingan upah mereka, biaya hidup, lalu di-compare dengan transportasi. Di kita, pajak disedotin terus. Avanza 45 juta. Ada yang bilang ikhlas, siapa bilang menengah mau bayar pajak. Menengah digenjat pajak mulu kok. Menengah ini tidak punya pilihan. Karena angkutan itu masih belum layak. Oke, Jakarta masih punya setidaknya Transjakarta. Tapi, makanya saya tadi ngomong, Mas Santo, kalau you compare hitung-hitungannya ada studi kok yang menyatakan bahwa harusnya Transjakarta 1.500 kalau mau adu-aduan gitu ya. Tapi ini kan enggak. Makanya saya selalu bilang, saya bukan pemakai mobil listrik. Dan saya enggak punya. Bagi saya, listrik itu mungkin belum bisa meyakinkan saya. Tadi kan Pak Sugi udah ngomong, setelah tahun ke-5, mungkin tahun 10, mungkin tahun ke-5 pun udah nilainya nggak ada. Karena dia kan seperti handphone. Dia beli, habis itu siapa yang mau beli lagi second-nya, betul nggak, Mas Santo? Seperti, aduh, mendingan gue beli baru deh sekalian gitu. Nah, inilah yang selalu saya bilang, bahwa pemerintah hanya bicaranya pajak. Dia nggak mikirin FDI. Ketika otomotif mau masuk, ada hitung-hitungan mereka. Makanya saya bilang, orang yang ngerti otomotif, mungkin kayak Pak Sugi gitu, atau beberapa pengamat, tahu ketika you invest duit, lu nggak seperti sedang menyewa ruko, buka Alfamart. Itu beda. Mereka mau invest segitu banyak. Nah, itulah yang pemerintah. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa? Berapa konversi yang berhasil dari dari konvensional ke EV? Itu kan angkanya baru sekitar 20-30%. Jadi kita nggak sedang bicara yang
yang menengah ini minta dimanjakan. Kalau minta dimanjakan, udah seharusnya mereka dimanjakan. Karena apa? Karena mereka pembayar pajak. Terus mereka nggak berhak menerima subsidi. Ini namanya kekacauan pikiran, ya Mas Anto. Betul, semua orang berhak mendapatkan subsidi. Konsep itulah daripada kita bicara sekarang gini. Kita bicara subsidi minyak. Subsidi minyak ternyata di balik itu yang menikmati mafia migas. Betul nggak Mas Anto? Yang akhirnya ketangkep. Kebocorannya selama 5 tahun berapa? 1.000 triliun. Itu kan data. Udah ditangkep orangnya. Jadi rakyat ini semua dibodoh-bodohi di sini. Kita cuma membutuhkan transparansi. Kita butuh negara ini lebih baik. Ketika pemerintah mau welcome FDI, ya setidaknya ada tolak ukur. Ketika industri otomotif, mereka butuh sekitar 10 years, industri ini mereka invest baru datang 2-3 tahun. Terus dibilang, the party should over. The party yang should over itu adalah ketika pemerintah menarik pajak gila-gilaan tanpa mampu memberikan transparansi. Parti yang nggak pernah over itu adalah parti menarik pajak dari rakyat. Itu yang harus dipahami. Saya bukan menentang EV ataupun apa, karena saya bukan pemakai EV juga. Karena ya itu Pak Sudi bilang, setelah tahun kelima nanti nilainya masih bisa gue jual kalau mobil biasa. Betul nggak? Kata subsidi itu tidak hanya untuk orang yang memang membutuhkan, tapi itu ada salah satu bentuk pengembalian dari pajak itu sendiri ya. Exactly, bukan kita bicara subsidi orang miskin aja. We are not talking about that point gitu loh. When the government get the taxes, nextnya what? Ini tax harus you distribute to all ke warga negara. Ada yang nanti porsinya adalah sembako murah lewat KIP, KJP, ya kan? Kartu Jakarta Pintar, Kartu Indonesia Pintar. Itu yang nggak mampu menikmati. Tetapi apakah golongan menengah tidak boleh menikmati subsidi? Ini kan kekacauan berpikir. Rakyat ya, even dari atas sampai bawah pun berhak untuk menikmati apa yang namanya jalan baik, tidak berlobang, kan begitu Mas Anto. Waduk, nggak banjir. Kan kita nggak semata-mata bicara hanya itu. Pajak ini dipakai nggak buat jalan, ngerapiin, buat beresin rambu-rambu yang rusak, lampu merah yang nggak bener, nggak ada lagi Pak Ogah di jalanan, ditertibkan itu semua. Apa? Penerangan jalan. Sekarang kita kan lewat jalan seperti apa. Jadi kenapa saya selalu stretching? Pemerintah, you stop the party. You jangan hanya mikirin pajak. Pajak yang benar adalah pajak mobil EV 150 sampai 400 ribu, which is di tetangga kita. Avanza itu harusnya berkisar itu. Terus ada yang compare dengan Singapura, udah saya bantah. Kalau pemerintah mau sampai dengan Singapura pajaknya tinggi, siapin layanan transportasi publik dengan tarif yang perbandingannya benar. Berani nggak Transjakarta 1.500 sampai 2.000, kereta 2.000, 1.500. Kalau berani, ya udah, you pakai tarik Avanza 5 juta juga is fine. Sekarang you tarik Avanza 5 juta, which is 30 tahun, 30 kali lipat dari EV. Apa yang didapat? Nggak ada. Harusnya menurut saya turunin nih pajak mobil konvensional karena dia terlalu tinggi. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Ada yang bilang kecemburuan, betul. Karena apa? Udah salah, tapi kita dikasih pajak setahun yang benar 150.000 sampai 400. Mau dinaikin lagi ke yang kacau Mas Anto. Mau dibalikin ke 4 juta, 5 juta. Ini kan salah. Berarti apa yang terjadi selama ini adalah masyarakat membayar sesuatu yang berlebihan tetapi tidak balik lagi ke masyarakat. Itu yang mau saya clearin di sini. Menanggapin dengan topik hari ini, ya kita mesti harus melihat dulu backgroundnya. Ini kan pemerintah dalam hal ini Mendagri kan mencabut yang namanya subsidi pemerintah terhadap pajak kendaraan listrik yang penting ya. Betul ya? Oke.
awal muasalnya kendaraan listrik ini diberikan subsidi tahun 2023 yang lalu, itu pemerintah udah jelas waktu itu bahwa subsidi ini bukan sekali untuk selamanya. Dia dimulai waktu itu dengan motor, dikasih subsidi 7 juta per unit. Ya kan? Subsidi pembelian. Lalu kemudian, setiap pembelian itu dikasih kuota itu 2023 kalau saya nggak salah itu 200.000 unit. Betul Pak. Tapi kan tidak terserap, ya kan? Lalu kemudian pemerintah memberikan lagi nih insentif lagi untuk kendaraan bermotor, untuk mobil. Tapi ada persyaratannya. Supaya apa? Supaya dia dikasih insentif. Yang penting si produsen mobil ini mendirikan pabrik. Betul, Betul Bang ya? Nah dalam hal ini pabrikan Cina yang mau Bang sama Vietnam. Betul ya? Nah sekarang BYD sudah bangun di Subang. Sama Korea Pak juga sudah, yang paling pertama malah Korea Pak, Hyundai. Loh, Hyundai nggak ngambil Bang setahu saya Bang, karena Ioniq kan harganya mahal. Ngambil Bang, produksinya di dalam negeri. Oke. Yang penting TKDN-nya 40% itu tujuannya. Betul. Kan gitu betul. Ya? 35, sorry. Yang tidak ngambil berapa? 35. TKDN-nya supaya 35 atau 40? 35%. Oke, 35%. Oke. Nah, kemudian sekarang ini kan setiap pesta pasti ada akhirnya, Bang. Pemerintah tidak ngeprank. Saya dalam hal keputusan ini Bang ya. Jadi ini saya mendukung kebijakannya ya Bang ya. Nah nanti pelaksanaannya nanti lain lagi ceritanya kan. Ini soal kebijakan dulu nih. Jadi kalau dikatakan bahwa pemerintah ngeprank masyarakat Indonesia maupun investor yang terkait dengan kendaraan listrik ini, menurut saya tidak. Karena dari awal udah dikasih tahu. Bro, ini gua nggak ngasih terus loh, ya kan? Tiap tahun akan dievaluasi, kan begitu? Ya kan? Nah sekarang lah masanya evaluasi itu sudah selesai, dan itu pun kan PKB itu, kayaknya bukan cuma PKB pajak kendaraan bermotor listrik aja yang masuk ke dalam daerah, kan PKB kan selama ini kan Pemda yang narik Bang. Mobil plat B bayarnya kan untuk Jakarta. Betul. Mobil plat D bayarnya untuk Jawa Barat. Mobil plat A untuk Banten. So ini bukan sesuatu yang baru. Yang perlu kita jadi surprise loh, kenapa sekarang pemerintah pusat memberikan kepada Pemda masing-masing untuk menentukan besarnya. Kan begitu, sesuai dengan apanya. Jadi bagi saya ini kebijakan yang bagus. Karena begini Bang, saat ini Bang, itu sudah terjadi kecemburuan Bang antara pemilik mobil yang konvensional sama mobil listrik dengan yang listrik. Iya Bang, kenapa? Waduh gila pajaknya. Saya kebetulan ini baru perpanjang Bang, BYD M6 Bang, itu 140.000 setahun. 140.000 cuman setahun. Nah kalau mobil Avanza kan sekitar 3 juta, berarti bisa buat bayar 30 tahun kan gitu Bang. Iya kan? Nah ini sudah terjadi kan begitu. Oke lah kalau soal ganjil genap ini cuma di Jakarta saja, tapi sudah terjadi Bang. Kan begitu. Nah di samping itu juga supaya Pemda memiliki penghasilan, karena mau dianya mobil listrik, mau dia mobil konvensional, dia kan memanfaatkan jalan yang dibangun oleh pemerintah. Betul. Kalau lagi di jalan, sama dong. Tapi kenapa dia dikasih fasilitas? Kata pemerintah, iya bro, dia gua kasih fasilitas dulu supaya itu populasinya makin banyak, supaya masyarakat mau untuk menggunakan mobil listrik. Tapi Bang, sekalipun pajaknya jadi sama dengan pajak mobil konvensional, apa yang menjadi kita, kenapa kita jadi terkejut? Menurut saya tidak perlu terkejut. Toh masyarakat Indonesia udah biasa-biasa aja kok bayar pajak mobil, misalnya Avanza yang mobil harga 200-300 juta dengan harga 4 juta. Kalau dianya beli mobil yang lebih mahal dari situ, lebih mahal lagi pajaknya, udah biasa aja. Tapi kan tetap aja Bang, mobil listrik ini untuk konsumsi energinya dia lebih murah dibanding sama beli bensin. Atau beli Pertamax, kalau Pertamax turbo. Kan begitu kan? Jadi
kalau pendapat saya, Bang, saya sangat setuju supaya apa? Tidak ada lagi kecemburuan antara pemilik mobil yang konvensional dengan yang EV. Kan begitu? Ya kan? Terus, Bang, emang impactnya ini langsung ke seluruh Indonesia? Enggak lah, Bang. Di Jayapura sana mungkin belum ada mobil listrik. Iya, benar. SPKLU-nya belum ada gitu kan. Belum ada. Paling cuma yang di Jakarta. Iya. Ini kalau orang yang udah punya mobil, ya Bang ya, itu orang menengah lah itu Bang. Orang udah mampu, masa mau minta subsidi terus? Malulah kita. Apa kata dunia nanti? Masa orang mampu minta disubsidi? Ya kan? Yang disubsidi itu saudara-saudara kita yang masih naik angkutan umum, beli motor aja pun masih ngangsur. Kan begitu Bang. Masa Bang naik mobil pengen disubsidi pajaknya terus kita jadi seolah-olah ini menjadi kejutan besar. Oh, gue ditipu dong, diprank sama pemerintah, kenapa sekarang jadi bayar pajak? Ya, janganlah. Menurut saya sih kayak gitu Bang, pendapat saya. Siap. Ya kan? Tapi nantinya yang perlu kita awasi, yang perlu kita kawal adalah pada saat pelaksanaannya. Jangan sampai di daerah A perhitungannya itu di daerah A jadi pengalih-pengalihnya jadi tiba-tiba pajak mobil listrik jadinya 150 juta. Nah, yang itu yang perlu kita kawal. Tetapi kalau kebijakan ini Bang, menurut saya fair enough. Fair enough. Enggak ada yang perlu kita curigai di dalam hal kebijakan ini. Iya, ini hal-hal yang sudah predictable ya. Kita itu masa-masa indah nggak mungkin selamanya ya. Jangan berharap terlalu muluk-muluk. Jadi itu hanya pemanis di depan ya. Harinya akan nyampe ya. Itu dan begitulah, begitu cepat berlalu dan begitu kenyataan aslinya keluar ya. Dan itu bukan cuma itu hanya selingan kecil ya. Kita lihat banyak hal yang sudah dulu ya, yang tadinya benar, yang tadinya rapi, sekarang ngaco, sekarang acak-acakan ya. Yang penting kejar itu. Ini salah satu buktinya ya. Jadi jangan berharap konstanta itu semua stable di satu titik yang untuk jangka panjang. Nggak ada, sebentaran juga berubah ya. Makanya itu dunia ini sekarang kejar duit yang berkuasa ya. Duit bisa membeli segalanya, bisa beli keadilan, bisa beli kesehatan, bisa beli juga kekuasaan. Jadi mesti itu, duit sangat dominan sekarang ya. Anda belajar susah-susah nggak ada gunanya, kalah sama Teddy. Berarti kalau gitu nggak salah ya, lebih baik cari duit toh. Berarti nggak salah dong. Iya, cari duit. Ya nggak salah. Dengar ini kita kepo dikit ya. Katanya habis digambar ya, bener ya? Itu katanya sih hoax itu, nggak tahu. Iya, pingin tahu tuh. Itu pipinya tambah tembem nggak? Kira-kira kalau digambar responnya gimana Pak? Aduh, salah ya. Kalau kita mah tepuk tangan lah. Responnya yang digambar itu loh. Oh iya, paling itu guling-gulingan nangis. Iya kan? Nanti dikasih itu. Kalau benar itu mah terlalu berani. Itu habis ulang tahun loh. Iya dong. Gila, dikasih hadiah gambar. 200 juta lebih semalam lo mau selesai digampar. Enggak lah, sayang lah. Iya. Jadi gibah gua sama papa. Habis ngomongin yang serius juga nggak didengar, nggak percuma kan. Jadi kita mesti begitu nyamping dikit. Jadi ilmu saya tepat kok, masih sahih ya teori saya yang kuadran kelima ya. Yang ini jadi lu udah kalau pikir mesti belajar susah-susah udah ketinggalan zaman ya. Bayar pajak rapi-rapi, lu taat hukum percuma. Lu mesti garong segarung-garungnya. Kalau bisa triliun TT-an ya. jangan lakukan itu, tinggal nanti kita bahas di sini kan gampang ya Pak ya. Pengen jadi tokoh kita bahas di sini, lakukan dulu. Iya.
Itu tembus langit sekarang udah zamannya tembus langit ya. Kalau Anda masih jalan-jalan di dataran bumi itu udah ketinggalan, Bos. Kita udah pakai drone kayak Akong lah, kayangan bolak-balik sehari bisa berapa kali dia. Jadi dunia sudah berubah, Bos. Ya, kita ikutin aja. Sambil elus dada. Saya ya, kalau mendengar komennya Bro Tony, merasa memang ada ketidakadilan gitu. Cuman apa ya, kok kita ngomong terus gitu kayak anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Apa jangkauannya tuh nggak sampai ke mereka gitu. Tapi kalau saya misalnya memposisikan diri nih, misalnya nggak usahlah jadi orang yang menjabat, jadi keluarganya yang menjabat, famili sanak saudara, mendengar apa komentar-komentar Pak Tony itu harusnya bagaimana ya? Saya merindukan ada yang mengcounter gitu loh. Ton, ngomongan lu tuh salah, Ton. Pemerintah nggak gitu, Ton. Nah, saya demen tuh kalau ada yang kayak gitu maksudnya. Iya, tadi sebetulnya ada itu yang masuk ke Wawa dibilang seperti itu, maka Nena mengundang untuk mengcounter langsung secara live. Iya. Ya, tapi kan belum direspon nih, belum direspon. Apa segmen pendengar kita kan mayoritas kan pro ke Bro Tony, betul nggak? Yang nggak ada kan yang counter nih gitu. Apa segitu jeleknya pemerintah kita? Saya sih nggak berprasangka buruk gitu, tapi saya mengharapkan memang kebijakan-kebijakan yang diciptakan tuh ya khususnya kelas menengah ya, resiko masyarakat yang berdemokrasi ya begitu, suara kelas menengah harus berisik karena yang paling tertekan di kondisi sekarang kan memang kelas menengah gitu. Betul. Karena sebenarnya fighting spirit yang paling besar kelas menengah, Pak. Kalau yang di atas kan mereka ya sudah angkat kaki, yang di bawah udah ngos-ngosan, mungkin nggak ngerti apa-apa, cuma iya aja kan ambil teriak-teriak. Dan di kelas menengah itu edukasinya kan nggak jelek gitu loh. Banyak orang pinter, contohnya kan Bro Tony gitu. Iya. Betul. Iya. Betul. Jadi kalau saya sih apa ya? Kalau ngelihat sih sekarang nih yang menjabat aja kan keluar kosnya gede gitu. Nggak usah kata kita yang menjabat deh. Misalnya anak kita, keponakan kita yang pengen duduk jadi salah satu aparatur negara gitu. Boleh ditanya. Nggak usah kita ngomong kita bayar pajak. Mereka yang mau kerja aja di tengah kesulitan, ada yang pernah menjanjikan lapangan kerja 15 juta tercipta gitu ya. Mau kerja aja masih bayar. Dan yang sanggup bayar itu pasti kelas menengah ke atas gitu loh. Jadi high cost sekali. Nah, ketika mereka duduk, ketika mereka bekerja, ya pasti udah BEP. Mau carinya BEP, maksudnya minimal BEP gitu loh. Betul. Enggak? Ya. Makanya itu yang dikatakan sistemnya nggak benar. Nah itu. Apalagi mereka yang di kampung yang udah jual sawah, jual ternak. Bahkan bisa juga orang tuanya minjem sama rentenir. Nah, usut nggak tuh? Jadi kalau masyarakat dapat satu produk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, aduh, nonsens lah kayaknya sih gitu loh. Karena mereka berangkatnya aja caranya ngebayar gitu loh, bukan sistem prestasi. Lu pantas duduk situ dan lu kompeten untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Seleksi bukan seleksi yang benar gitu. Nah yang saya harapkan balik lagi ke yang tadi. Kalau memang ada, kita jangan saling menyalahkan dulu deh. Yang duduk situ pada ngaco. Yang ada kita harus dengar mereka ngomong, bro, gue juga posisinya kejepit karena atasan gue begini-begini. Ini dugaan saya. Iya nggak? Iya, jangan kayak ngomong sesepuh kita nih Akong. Kalau kita flashback lagi 2 tahun yang lalu dia begitu semangat berkampanye mendukung calon nomor 2. Hari-hari ini kebalikan. Orang yang sepuh dan berpengalaman aja bisa salah gitu loh, apalagi kita yang masih lebih muda, yang miskin pengalaman.
Gitu. Itu aja. Saya sih berharap ada orang yang mau counter, Broto nih, lu ngomongnya salah, yang benar begini. Nah itu baru seru, baru opini kita terbangun, check and balance nggak ada gitu loh. Jangan sepok gitu. Ayo dong, teman-teman yang di aparatur ngomong. Jadi gini Mbak, semua kan udah lengkap ya. Cuman saya ingin aja deh ngasih laporan aja. Yang pernah saya dengar itu sudah direncanakan dari Desember tahun lalu ya. Rencana yang ini lupa cek mobil listrik terus. Maret itu sudah dirilis katanya, cuman belum diresmikan. Terus bapaknya gini, syukurin loh, kan tadinya mau ganti listrik gitu ya, kendaraan listrik. Paling-paling di prank, enggak gini-gini, tapi saya nggak setuju, akhirnya nggak jadi. Terus sekarang saya enak pas denger-denger gini baru saya yang menang sama bapaknya. Jadi menang gitu. Tapi gini Mbak, kalau PBB itu di Tangerang tuh tiap tahun naik loh Mbak. 10% ke atas Mbak. PBB segini loh. Kok tiap tahun naiknya segini ya? Kadang-kadang tak hitung tuh sampai 11%, 12% gitu. Nggak tahu sekarang naik berapa persen lagi. Nah terus ini yang mobil listrik ini katanya yang pembelian tahun 2025 itu nggak kena pajak. Katanya gitu Mbak. Saya nggak paham ya siapa yang orang itu lupa orang yang terus yang 2026 ini yang pembelian itu kena pajak dan bla bla tadi yang dia Dek Tony tadi. Jadi sama aja pajaknya 1,2 sampai 1,9 kan itu. Selama ini kan cuma pajak kendaraan bermotor aja. Terus sekarang peraturannya yang lengkap itu ada 73 halaman apa itu lengkap detailnya. Itu pajaknya lengkap, terus ada progresif, terus ada 66% itu yang option itu loh Mbak. Option tahu. Ya kalau misalnya saya beli mobil 200 juta yang paling murah misalnya listrik, terus itu 1,2, kalau yang kemarin 1,9 ya yang tahun 2025 itu ya. Sekarang kena 1,2, misalnya 1,2 kan 2,4 pastinya, terus 66% option. Udah berapa tuh? Kan hampir 2,4 ditambah 1,36 apa? Itu kan hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Iya, kan begitu kan masalahnya. Belum yang lain-lain ada pajak apa lagi. Ya itu kan kena, memang bisanya di situ katanya begini Mbak. Yang dosen yang di Depok itu begini saya dengerin di TV sebelah. Jadi ini memang pemerintah ini supaya untuk menyenangkan daerah kan dianggap di daerah kan diambil gitu ya, di efisiensi supaya daerah bisa kreatif. Tapi kan di Jakarta kan masih dikasih lagi kan kata Pak Pram ya, gitu ya. Betul. Ya, itu mudah-mudahan aja di tempat lain tetap gak dikasih. Semua itu naik loh Mbak, tiap tahun itu Mbak pajak apapun, pajak kendaraan. Saya ada 2 kendaraan tapi nggak listrik gitu. Itu pastinya tak lihat tiap tahun pajaknya tuh bayar. Bapaknya kan nggak mungkin tak lihat satu per satu. Oh ini bayar walah. Belum PBB juga semuanya naik. Ya udahlah itu yang nggak saya ekstrasin kalau dipotong oleh para koruptor. Karena kalau di luar negeri Mbak, yang korupsi itu dipotong tangannya. Kalau di Tiongkok dipotong lehernya. Kalau di Indonesia dipotong tahanannya. Oke, jadi kebijakan ini kan jelas siapa yang disenangkan dan siapa yang jadi bikin susah kan gitu. Yang pasti rakyat susah, jadi loh kok mau partisipasi dengan kendaraan listrik malah ada pajaknya gitu. Padahal kan kita tahu kondisi sekarang ini aja BBM harganya naik kan kalau nggak subsidi. Bahkan hampir di seluruh dunia ya gara-gara Iran diserang Amerika dan Israel itu kan jadi susah semua BBM nih. Ya, nah pemerintah kemarin bilang mau nggak impor, tapi dengan adanya insentif yang kemarin itu udah cukup bagus, jadi mundur lagi gitu. Yang pasti kan ini kemenangan kartel industri kendaraan BBM lah ya, gitu. Karena memang kita tahu lah ada negara-negara ataupun produsen yang sampai saat ini nggak sukses di listrik ya. Kita bicara merek Jepang aja lah. Itu kan mereka semua nggak bisa bersaing, bukan mereka nggak bisa bikin mobil listrik gitu atau kendaraan listrik, tapi
mereka nggak bisa bikin harga yang bersaing dengan Cina yang mutunya tambah bagus, harganya tambah turun gitu. Nah ini yang kita lihat bahwa taruhlah mereka pasti nggak rela kalau pangsanya berkurang gitu loh. Kita tinjau kemarin aja insentif untuk motor gitu ya, motor listrik yang dapat 7 juta. Itu sih saya lihat nggak fair gitu. Kenapa? Karena kok motor murah mahal, listrik itu dikasih insentif 7 juta gitu kan, harusnya persentase kan, jadi lebih adil gitu. Ini kan nggak adil gitu, motor yang mahal dikurangi 7 juta, tapi motor yang murah dikurangi jadi 7 juta gitu loh. Kemarin kan karena memang mau green environment itu kan Pak alasannya kan, makanya mau dipindah banyak ke listrik, makanya dikasih insentif. Memang itu nggak fair. Oke, terus. Kemudian gini ya, kalau kita bicara kondisi normal, BBM normal, memang bicara green. Tapi sekarang begitu kondisi BBM susah ya, dan kita bukan negara yang murni produsen. Sekarang kita adalah net importer ya. Harusnya bagaimana kita lihat bahwa listrik ini kan nggak semua sangat, bahkan sekarang semua listrik itu trennya adalah ke renewable. Ya, kita punya geothermal, punya tenaga air dan matahari yang melimpah gitu kan. Ini kan bisa menjadi suatu energi yang kita bisa bilang nggak perlu tergantung oleh luar gitu, ya kan? Ya, saya pernah di industri ini juga gitu ya. Saya pernah membantu industri ini, misalkan di Indonesia Timur, itu pasokan BBM tuh nggak mudah di sana, ya. Supply chain-nya itu sulit. Kedua harganya gitu. Nah, listrik ini adalah solusi. Kenapa? Karena namanya listrik itu nggak harus harus PLN. Kita bisa genset, kita bisa pakai solar panel dan seterusnya. Artinya bisa mandiri gitu. Cuman yang masalah di Indonesia Timur itu ya, itu nggak ada lembaga pembiayaan yang mendukung. Jadi orang mau kredit, mau leasing tuh susah karena nggak ada kantornya. Gitu. Nah itu yang mesti justru pemerintah tuh harusnya ke situ melihatnya gimana caranya. Di mana daerah yang sulit untuk distribusi BBM, itu harusnya listrik itu harus dikembangkan gitu loh. Karena di situ akan mengurangi beban subsidi, beban pekerjaan dan lain-lain gitu, dan juga terutama ada lingkungan kan gitu. Ya, jadi tentunya sangat disayangkan ya kalau pemerintah tiba-tiba listrik ini belum sukses, ini sudah mau dipajakin gitu. Ya, yang bertepuk tangan adalah memang mereka yang diuntungkan kan gitu. Siapa ya? Industri yang kendaraan yang bermesin BBM. Ya kedua ya importer BBM lah, kalau bisa dibilang mafia migas gitu. Karena nggak berkurang impornya kan gitu kira-kira. Indonesia itu pagi tempe, sorenya tahu gitu kan, ganti-ganti terus ya. Iya, esok dele, sore tempe kalau orang Jawa bilang gitu. Orang bilang gitu kan. Jadi ini kalau kita masalah mobil listrik ini sebenarnya kalau kita baca atau nonton videonya Benix pasti dia ngomel gitu kan. Katanya mau green. Terus sekarang kan iya. Kalau itu ini nggak konsisten kan, dulunya dikasih insentif terus sekarang enggak kan. Tunggu, aku mau nanya, emang ada yang konsisten? Itu dia. Yang jelas sih kayaknya kalau kelihatannya dari yang sekarang ini kesannya adalah masalah karena BU ya. Itu dia kan, kita udah tekanan APBN sih mungkin ya. Jadi mencari cara mana lagi gitu. Iya, mana lagi yang mesti dipajakin gitu kan. Padahal kalau yang mobil biasa aja yang udah sering sekali di Detoni atau siapapun ngomong pajak itu udah paling mahal gitu. Avanza di Indonesia sama Avanza di Malaysia harganya udah jauh beda kan. Emang. Nah ini sekarang tadi nyesel kali ya dikasih mobil listrik, dia kasih murah. Ini kesempatan juga buat dinaikin lagi. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau gitu akhirnya jadi nggak berlaku lagi yang dulu mau dicita-citakan untuk jadi membuat Indonesia hijau kan, lebih banyak ke mobil listrik. Jadi akhirnya orang nggak kurang itu tertarik ya. Sayang banget kalau memang jadi istilahnya gini, kalau orang membuat kebijakan ganti-ganti terus, yang jadi masalah apa coba?
Kayak Trump Gak percaya lah, ganti-ganti terus. Iyalah, gak konsisten. Kamu malas banget kalau pacar gue putusin. Iya. Jadi pacaran, kalau mau pacaran sama orang gitu gimana ya? Mikir 1000 kali gue mah. 1000 kali ya, itu dia. Gini ya, China itu udah 50% lebih listrik semua, atau udah green energy ya. Green energinya itu termasuk kendaraan loh. Betul. Iya kan? Nah, terus kalau di Indonesia dulu diberi diskon atau dulu diberi bebas pajak lah dan sebagainya sih, ya udahlah, kalau lu nggak kuat nggak usah ya nggak apa-apa sih. Tapi kontinuitas itu lo harus dijaga. Kalau mau green energy, mau menuju green energy, maka tindakan lo tuh juga sama. Contoh, dari tahun kemarin itu ya, yang namanya Pertamina, kan berhenti tuh Mbak, B10, 20 berhenti. Terus dengar nggak sidangnya Pak Hari, siapa yang Pertamina kena gitu, manggil Ahok dan manggil si itu dirut Pertaminanya itu perempuan itu namanya siapa? Lah, tahu nggak kalau dirut perempuan itu terafiliasi oleh salah satu partai politik penguasa yang lalu. Nah, dari gini ya, kalau sekarang semua yang diperbaiki atau dibangun untuk masa depan tidak didukung oleh partai politik, saya tidak mengatakan rakyat. Kalau rakyat itu ngikut aja apa kata pemerintahnya, apa kata aturan negeri ini. Bisa ya dilakukan Mbak, nggak bisa ya sudah. Yang namanya raksasa di Jerman aja sudah mengekspos diri, ngomong bahwa kayaknya sih ngelihat geopolitik yang seperti ini nggak akan ada investasi. Nggak akan itu bukan selamanya ya. Nah, sekarang bayangin aja, yang ada adalah perang kanan kiri. Contoh, yang lalu saya pernah ngomong Pentagon ngeluarin duit sekian untuk booster gitu ya. Tahu nggak kardinal yang ada di Amerika itu dipanggil gara-gara Paus Leo anti perang mengatakan kalau tidak mungkin darah ditukar dengan kedamaian atau apalah geopolitik kayak gitu. Ya, intinya anti perang pokoknya Paus ya. Nah ya itu dipanggil loh, gila nggak Pentagon loh. Lah sekarang kok kita ini ya baru sekarang rajin-rajin, terus nanti kalau sebentar lagi yang namanya Selat Hormuz udah tentram, terus bingung lagi, mulai lagi garong-garong lagi. Contoh tadi Mbak yang baca Yusril itu berarti apa Mbak? Berapa bulan yang lalu kan saya udah ngomong bahwa perampasan aset itu lagi dibahas gitu kan. Pikirku sih oke, ngono ya. Ternyata sekarang juga masih teriak-teriak lagi Yusril. Berarti apa? Betapa sulitnya kan Mbak menaikkan undang-undang perampasan aset itu. Lah pertanyaan saya sebenarnya negerimu itu soge apa ora sih Mbak? Soge lah aku dunia lah, saya marai gak soge lah, itu tadi ngomong Surabaya, saya marai gak soge lah, itu loh sing do borong-borong kekayaan negara itu loh. Iya, itu jenenge lah gancuin. Lah yang punya kuasa sekarang undang-undang yang buat siapa? Ya pemimpin yang mengajukan siapa? Terus yang buat undang-undang partai politik, yang mengajukan pemimpin partai politik, yang mengajukan pemimpin daerah partai politik. Terus sekarang pemerintah daerah baru di briefing DPRD-nya ya, ketua DPRD-nya, para ketua DPRD baru di briefing. Kira-kira berubah apa ora nek mek 5 dino? Kan baru di briefing itu loh. Iya betul. Nah itu kira-kira bisa berubah nggak? Orang berubah itu karakter building itu kan dibangun mulai dari kecil. Nah sekarang pertanyaan saya,
Mbak Nena selama baca korupsi itu dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah, ada korupsi, ada yang nggak ada korupsi apa ora? Enggak. Dari semua ada korupsi. Pendidikan, iya toh. Nah, sekolah sampai universitas, semuanya lah. Ini kan sebenarnya butuh apa? Butuh penegakan hukum juga lah. Penegakan hukum kalau cuman biasa-biasa saja, emang mungkin Mbak? Mungkin yang ordinary saja, biasa-biasa saja, apa mungkin seperti yang Mbak baca tadi pajak? Sebenarnya loh ya, yang mampu untuk mengajukan pajak untuk revisi ambil balik duit itu sebenarnya apa? Golongannya orang-orang gede semua atau Mbak? Iya. Kalau enggak mana mungkin. Terus yang kelangan kambing modalnya sapi itu kan, oke. Nah, ya itu. Terus yang saya sesalin lagi Mbak, yang lalu juga berapa hari yang lalu baca kalau nggak baca ya judul kayak gitu ya. Itu apa namanya pengambil balik itu. Balik duit itu diperketat dan sebagainya. Itu fakta loh Mbak, duit pajak yang di restitusi restitusi ya. Bu Mila ini karena dia tuh kan profesor ya, jadi kan begitu banyak data kadang-kadang hilang gitu. Lah, restitusi pajak itu juga diperketat. Tahu nggak Mbak? Ini Mbak kan tahu ya, saya itu paling suka berteman dengan mahasiswa dan menggunakan jasanya mahasiswa. Dan banyak mahasiswa yang benar-benar qualified ya Mbak, udah mendirikan kayak coffee shop atau kayak gitu-gitu, padahal anaknya orang mampu Mbak. Tapi mereka semua itu belum bayar pajak Mbak. Pertanyaan saya adalah gini loh, emangnya tukang pajak ini terus-terusan berburu di kebun binatang atau gimana sih? Ya itu faktanya. Terus kalau yang ini gimana dong, mobil listrik ini? Kalau yang ini juga sama sebenarnya pemerintah nggak mau ngeluarin ini kan semuanya karena duit pajak nggak ada sih Mbak. Iya. Dan pasar itu juga sepi sih. Jadi ujung-ujungnya dibolak-balik. Iya. Income negara nggak ono. Terus makanya subsidi ini dikurangi, subsidi itu dikurangi, ini dikurangi. Terus satu lagi Mbak, kabar baik buat sampean. Ketua MBG kenapa? Diusulkan untuk dicopot. Pesta, ayo langkah kakimu ke kiri dan ke kanan, tapi jangan maju dan mundur karena di belakang ada jurang. Pesta sudah usai, Bo. Tapi selamat Hari Kartini, selamat berkebaya dan selamat bersanggeria. Terima kasih. Iya, tadi di sini tidak ada yang ngantri di salon karena pada pakai kimono, maaf ya. Kimono sanggulnya beda, tinggal coplok gitu ya. Oke. Oke, gini Bu. Sebenarnya begini, ini kan bahasnya PKB atau bahas kendaraan listrik sih Bu? Kendaraan listrik itu sudah tidak diberikan subsidi, jadi nanti kena pajak yang itu ditentukan oleh Pemda. Akan muter-muter dulu sedikit. Nah ini nih, makanya nih kalau Pak Andi tuh aku tuh suka mumet, diajak muter dulu. Ibu kalau bayar pajak, mungkin Ibu nggak pernah bayar pajak kan, Ibu yang dibayarin nggak ngerti. Pas terima kwitansi Ibu pernah baca nggak sih detailnya? Kagak. Yang ada jumlahnya berapa? Iya sih, emang sih kalau kita bill ya, dapat bill payment ya. Nggak pernah detail sih gue. Iya, cuma bayar tok kan. Tapi giliran lu belanja di supermarket lu bacain. Oh tadi beli apa ya? Aku beli apa ya? Ada yang salah hitung nggak? Ada yang benar nggak? Itu kan. Nah, ini adalah habit Bu. Nah, pada saat kita terima itu kan, aplikasi kan ada tulisan kan Bu ya. Ada PKB, dia balik nama, SW, apa kata nggak SWDK. Yang di SNK itu ya, ada tulisannya. Itu, biaya administrasi. Nah. Ya. Yang jadi topik hari ini kan PKB kan Bu ya, bukan pajak kendaraan bermotor. Iya kan, ya? Pajak kendaraan listrik. Iya. Lanjut. Ya, kendaraan bermotor. Tapi itu kan
STNK listrik disebut pajak kendaraan bermotor berlistrik, Bu. Saya nggak ngerti karena saya nggak pernah pakai, belum mampu. Pajak kendaraan listrik, Pak. Pajak kendaraan listrik dulu kan dapat PPN DTP jadi cuma biar 2% kalau dulu. Nah sekarang Iya. Mas saya itu kan istilah aja kan. Nah sekarang dikenakan. Kok pada panik sih? Kan nggak perlu panik lah, bayarlah. Dulu juga waktu STNK motor ini ada namanya option kan, Bu ya. Katanya itu untuk daerah. Pernah nggak dibuka di publik itu option untuk daerah? Pernah nggak diajukan ke MK? Nggak pernah kan? Kenapa kecil? Tapi kan yang punya kendaraan kan jutaan. Terus masuknya kemana kan option? Ke daerah kan? Iya, option daerah. Nah itu. Nah yang terakhir saya mau tanya, Ibu ini udah mau habis waktunya. Bu, saya mau tanya, Bu, manfaat kendaraan listrik itu apa sih, Bu? Ya, green environment dong. No. Saya terus hemat BBM juga, hemat BBM. Bukan, Ibu. Itu tahu nggak, Bu? Bikin aki itu butuh lithium. Nah, lithium apa nikel, Bu ya? Itu kalau dapat untuk satu kendaraan itu, Ibu, butuh berapa gram, berapa kilo nikel, Bu. Itu waktu kalau dikerap di alam itu, Bu, alamnya dirusak lebih kejam dari itu juga lihat. Jadi bekasnya itu nanti dia justru akan mencemari lingkungan, ya kan? Setelah bekas itu gimana ngolahnya? Mau power bank sama baterai HP aja kita main buang ke sungai kan? Akhirnya ikan sapu-sapu sekarang berjaya mau sapu juga. Nah, yang terakhir saya mau bilang kepada seluruh yang di Jakarta, ganjil genap itu sudah pestanya sudah hampir habis. Lu punya kendaraan listrik boleh bebas masuk kan? Salahnya juga di semuanya. Mau listrik, mau itu ada ganjil genap. Kenapa? Sudah macet. Nah, yang terakhir Ibu saya mau tanya, nanti kalau semuanya pakai kendaraan listrik, coloknya kemana? Ke hidung ya. Pengertian sebetulnya ini jebakan Batman aja ini. Batman dari dulu Menteri Investasi Ruhut Panjaitan. Nah, sekarang udah berubah nih, berubah kebijakan. Sekarang presidennya beda. Dulu presiden Jokowi, sekarang presidennya Prabowo. Jadi dilempar anduk aja, dilempar akhirnya ke daerah gitu. Jadi yang jelas ini hanya janji-janji palsu aja. Jadi kebijakan itu tergantung pimpinannya. Pimpinannya berganti ya ganti semua. Jadi nggak konsisten lah. Nggak itu. Mana sih Pak Luhut ini sendiri bukan sekarang nggak jadi menteri lagi. Dewan Ekonomi Nasional doang. Nah itu kan nanti ada berkilah lagi. Ini kan bukan kebijakan kami, bukan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini kan kebijakan Jokowi Ma'ruf. Nah ya susah. Jadi nggak konsisten lah. Jadi nggak, ya mau dia ngomong apa? Ya sekarang udah begini ya terjebak juga orang-orang yang beli itu, yang beli kendaraan listrik. Jadi ya hati-hatilah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Kita terkait dengan pembahasan hari ini, kita flashback dulu. Waktu itu pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, ya, memberikan insentif dan subsidi untuk kendaraan listrik. Tujuannya supaya penjualan atau penggunaan mobil listrik di Indonesia itu makin banyak untuk mengantisipasi hal yang terjadi saat ini, kenaikan harga minyak dan lain sebagainya, serta yang paling utama itu adalah untuk go green, ya, mengatasi polusi. Jadi kita berangkat dari situ dulu nih. Insentif itu, ya, tidak dikatakan akan selamanya. Kan begitu nih? Namanya insentif
itu pasti akan ada masa waktunya, masa berlakunya. Boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, boleh 10 tahun, boleh 100 tahun juga, kan begitu kan? Nah, berangkat dari situ, maka tapi ada persyaratannya, Bu Anita. Persyaratannya begini, kalau pabrikan atau merek mau mengambil insentif tersebut, mereka persyaratannya harus mendirikan pabrik untuk memenuhi komposisi TKDN. Nah, hal ini itu disambut positif oleh pabrikan-pabrikan dari Cina sebagian besar. BYD, Geely, itu menyambut. Itulah yang menyebabkan mereka mendirikan pabriknya di Subang. Mereka menikmati insentif tersebut. Ya, makanya harga mobilnya mereka itu kita bayar pajaknya itu disubsidi. Ya, macam saya bulan Januari kemarin baru perpanjang STNK-nya BYD M6 itu cuma 140.000. Yang mobil harga harga di dealernya itu 420 jutaan, itu bayar perpanjangan pajaknya itu cuma 140.000. Itulah nikmat insentif tersebut. Oke? Tapi ini ada tapi ini. Mobil pabrikan dari Korea, dari Eropa seperti BMW, Mercy, ya, dari Jerman itu mereka nggak mau mengambil insentif tersebut. Makanya mereka tidak mendirikan pabriknya dan harganya itu tidak disubsidi. Nah ini kita jadi mesti dulu kita dudukkan dulu permasalahan ini. Ini yang dapat insentif, ya, itu adalah cuman beberapa merek EV. Tetapi beberapa merek EV lain itu tidak mendapatkan insentif. Oke, kita berangkat di situ dulu ya, Bu Anita ya. Lalu kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Saya mau nanya nih Bu Anita nih, mohon maaf aja nih. Orang kalau udah punya mobil, itu orang yang perlu disubsidi atau enggak? Enggak. Nah, enggak kan Bu Anita ya? Terus ngapain kita ribut? Kita ini kalau udah beli mobil, itu orang yang udah mampu. Iya. Kok kamu minta disubsidi begitu? Cerita insentifnya itu dihentikan oleh pemerintah, kita ribut. Lu ini orang yang punya duit berlagak miskin, atau lu bagian dari orang yang mau menikmati sementara orang miskin di sana itu dia nggak bisa menikmati insentif itu. Legowo lah. Oke. Begitu. Legowo kita. Kan begitu kan? Supaya apa? Supaya kita ini bisa memporsikan mana sih kebijakan yang benar-benar pro rakyat, mana kebijakan yang sedikit tidak pro rakyat. Kalau untuk yang mengenai masalah ini, menurut saya ini sudah tepat waktunya. Oke. Supaya apa? Karena dengan masuknya mobil EV dengan yang murah-murah sekarang ini, wanita, ada loh bad impact-nya bagi pabrikan-pabrikan yang mobil bensin. Penjualan mereka menurun drop, sehingga beberapa dealer tutup, akhirnya menimbulkan pengangguran. Pabrikan mereka juga sekarang menurunkan produksi, sehingga juga akibatnya karyawannya banyak yang dirumahkan dulu. Kan itu impact-nya. Maka biarkan sekarang pasar itu yang berkompetisi. Kan begitu. So, saya menghimbau nih orang-orang yang di BO ini, menurut saya orang-orang yang kelas menengah ke atas, kita nggak perlu disubsidi lah. Biarkan insentif itu dikasih ke masyarakat. Bayarnya melalui PKD. Nah, persoalan nanti PKD ini oleh kepala daerah dan jajarannya itu dikorupsi lagi, kita teriaknya di situ. Kita teriaknya di situ, mengawalnya di situ. Tapi kalau kebijakan ini, menurut saya, ya udah nggak apa-apa. Kan udah sekarang kan BYD udah bikin pabrik, merekrut tenaga kerja. Vinfast dari Vietnam sudah bikin pabrik di Subang. Kan begitu. Kemarin juga Pak Prabowo sudah meresmikan pabrik listrik yang di Magelang. Ya udah, biarkan mereka berkompetisi. Ya kan, kita yang mampu beli mobil ini nggak usah teriak-teriak minta disubsidi. Nggak usah lah menurut saya. Begitu.
Oke, terima kasih. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu ya sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.